dengarlah sebuah kisah dari tanah Parahyangan tentang seorang putri jelita bernama Nyi Dewi Retna Rengganis. Ia adalah putri tunggal penguasa keraton Jamin. Namun, suratan takdir membawa duka. Sesaat setelah ia lahir ke dunia, sang ibunda pun mangkat. Maka sejak bayi, hanya sang ayahandalah yang menjadi pelindung dan pengasuhnya. Karena duka yang mendalam, sang raja memutuskan untuk meninggalkan keraton. Ia berpamitan kepada rakyatnya, menyatakan akan pergi ke pegunungan bersama putri tunggalnya untuk menjadi seorang pertapa. Tentu saja, rakyat Jamin sangat sedih karena akan kehilangan pemimpin mereka. Rakyatku sekalian, sebagian dari jiwa saya telah pergi untuk selamanya. Saya ingin terus memimpin kalian, tapi saya tidak kuat. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak bisa melawan takdir. Selama berhari-hari, sang ayah dan putrinya menempuh perjalanan yang berat. Mereka harus menembus hutan lebat yang penuh dengan hewan buas. Namun, sebuah keajaiban melindungi mereka. Barisan kupu-kupu aneka warna membentuk sebuah payung raksasa di atas mereka, menaungi dari panas dan hujan. Saat bertemu hewan buas, kawanan kupu-kupu itu turun dan membentuk pagar hidup yang mengelilingi sang ayah dan bayinya. Bukannya menyerang, hewan-hewan liar itu justru terdiam, seolah memberi hormat. Dengan keteguhan hati dan berkat yang kuasa, akhirnya mereka tiba di tujuan, kawasan Argapura. Di sanalah sang ayah membesarkan Nyi Rengganis sambil mengabdikan diri pada Tuhan seiring waktu. Di tempat yang asri itu, Nyi Rengganis tumbuh menjadi seorang gadis yang tak hanya cantik jelita, tetapi juga dikenal baik budinya, cerdas, dan sangat pandai. Hidup sebagai seorang putri di hutan tentu tidaklah mudah, karena bahaya selalu mengintai. Karena itu, sang ayah membekali Nyi Rengganis dengan ilmu kebatinan, termasuk ilmu meringankan tubuh. Dengan ilmu inilah, ia bisa terbang kemanapun ia suka, mengamati berbagai tempat dan keadaan. Apa yang ia lihat, selalu ia sampaikan pada ayahnya. Dan jika ia menemukan ketidakadilan, Raja Pandita akan bertindak demi memperbaiki nasib rakyat yang sengsara. Setiap pagi, dengan penuh bakti, Nyi Rengganis mempersiapkan semua keperluan ayahnya, mulai dari memasak makanan, menghangatkan air, hingga meracik minyak bunga untuk memijatnya. Ia juga merawat rambut sang ayah, yang sejak menjadi pertapa, tumbuh dengan sangat cepat. Sesekali, dengan telaten, ia akan memotongnya jika sudah terlalu panjang menjuntai ke tanah. Namun, dunianya tak hanya sebatas hutan dan air terjun. Sang putri seringkali pergi ke perkampungan di kaki gunung. Tujuannya hanya satu, mendengar suara rakyat. Nyi Rengganis memiliki seorang sahabat unik bernama Si Belang, seekor lebah gemuk yang selalu menemaninya. Walaupun sang ayah sudah memperingatkan untuk tidak pergi terlalu jauh, jiwa petualangnya membawanya terbang jauh hingga menemukan sebuah taman rahasia yang indah. Di tengahnya berdiri paviliun megah dari kayu dan kaca. Namun, tempat itu ternyata dijaga dengan sangat ketat oleh banyak penjaga. Raja Pandita mulai curiga. Ia melihat perubahan pada Nyi Rengganis yang sering pergi pagi sekali, lalu pulang dengan tubuh lelah sambil membawa bunga-bunga aneh. Bunga-bunga itu adalah bunga langka milik para bangsawan yang tak mungkin tumbuh di dekat pertapaan mereka. Diam-diam, ia memperhatikan Nyi Rengganis yang sedang menyelesaikan tugas paginya. Putrinya tampak melamun, senyumnya mengembang saat membayangkan indahnya taman bunga rahasia itu. Setelah semua beres, Nyi Rengganis pun membuka pintu dengan hati-hati, siap untuk pergi. Namun tepat saat itu,
sebuah suara menghentikannya. Nyi Rengganis, anakku. Ayah, sudah bangun rupanya. Sudah 3 hari ayah menunggu kesempatan untuk bicara denganmu. Maaf ayah, hamba tidak tahu. Duduklah, nak. Ayah hanya ingin bertanya, dari mana kau dapatkan bunga-bunga ini? Tidak biasanya kau memetik sebanyak ini. Hamba sangat menyukainya ayah. Wanginya berbeda. Ayah mengerti, tapi dari mana kau memetiknya? Memangnya ada apa dengan bunga itu ayah? Anakku, bunga yang kau petik itu bukan bunga biasa. Itu bunga milik para bangsawan. Benarkah ayah? Kau pasti memetiknya dari Taman Banjaran Sari, bukan? Maafkan hamba ayah. Hamba terbang ke sana. Taman itu indah sekali. Belum pernah hamba melihat yang seindah itu. Hamba hanya ingin membawa sedikit keindahannya ke sini. Anakku, taman itu milik Raden Iman Suwangsa. Raden Iman Suwangsa, ayah kenal. Ayah kenal ayahnya. Raden Iman Suwangsa itu manja, dan ayahnya, Baginda Hamzah, perangainya buruk. Mereka tidak akan segan menghukummu. Jangan pernah kembali ke sana lagi. Ini bisa membawa petaka. Maafkan hamba ayah. Saya tidak tahu. Berjanjilah pada ayah. Jangan datangi taman itu lagi. Ayah sangat khawatir. Baiklah ayah. Maafkan hamba. Sudahlah, ayah akan mandi dulu. Sementara itu, di Kadipaten, sebuah masalah besar telah terjadi. Selama 3 hari, Raden Iman Suwangsa tak mampu membendung amarahnya. Taman Banjaran Sari yang begitu ia banggakan, kini telah dirusak. Bunga-bunga kesayangannya telah dicuri. Ia meluapkan emosinya pada semua orang. Tapi tak seorang pun tahu siapa pelakunya. Mustahil bagi rakyat biasa untuk masuk. Karena taman itu adalah milik sang pewaris tahta. Orang tuanya, Baginda Hamzah dan Putri Kelas, datang menjenguknya. Sang ibu mendekat dengan lembut. Nak, mengapa kau menyiksa dirimu seperti ini? Namun Raden Iman Suwangsa hanya menatap ibunya dengan tajam, lalu membuang muka dan membelakangi mereka. Ananda, bicaralah yang baik. Apakah kehilangan beberapa tangkai bunga harus jadi masalah sebesar ini? Belajarlah menjadi dewasa. Kau adalah pewaris tahta. Ayahanda mudah saja bicara. Ayah tak pernah mengerti. Yang hilang itu adalah benda kesayanganku. Jaga bicaramu. Pantaskah kau bersikap seperti itu? Aku ini ayahmu. Bangun dan duduk. Bentakan keras itu memaksa Raden Iman Suwangsa untuk duduk. Wajahnya penuh amarah dan rasa kesal. Apa salahku? Aku hanya ingin menangkap pencuri itu. Itu saja. Untuk apa? Bunga yang dipetik bisa tumbuh lagi. Sudahlah, Kanda. Ananda, pikirkanlah baik-baik. Jangan sampai masalah ini menjatuhkanmu. Kau adalah calon raja. Ibunda selalu membela ayahanda. Kalian sama saja. Sudahlah. Aku bosan. Biarkan aku sendiri. Ia kembali merebahkan diri dan memunggungi mereka. Lalu apa yang akan kau lakukan pada pencuri itu? Akan kujatuhi hukuman yang berat. Perlukah kau melakukan itu, Nak? Sudah. Tinggalkan aku sendiri. Ia pun pura-pura tertidur. Dengan berat hati, kedua orang tuanya pergi, menahan kecewa yang mendalam atas sikap putra tunggal mereka. Besoknya, Raden Iman Suwangsa dan pasukannya pergi ke Taman Banjaran Sari. Dia makin marah melihat tanamannya rusak. Lalu, dia menyuruh semua orang sembunyi di pondok. Dia sendiri yang akan mengintip dari jendela. Tidak lama kemudian, dia melihat seorang putri yang sangat cantik masuk ke taman. Nyi Rengganis tidak tahu kalau dia sedang diintip. Dia senang sekali memetik bunga indah di taman itu. Dia berharap punya taman seperti itu di rumah. Anehnya, tanamannya tidak bisa dicabut. Padahal, bunganya mudah dipetik. Nyi Rengganis tidak tahu kalau Raden Iman Suwangsa sudah memberi mantra pada tanaman itu. Nyi Rengganis tidak bisa menikmati taman itu lama-lama. Raden Iman Suwangsa menyuruh patihnya untuk menangkapnya. Tapi rencananya gagal karena patih Arya terpeleset dan jatuh. Nyi Rengganis kaget mendengar suaranya dan langsung terbang kabur. Bunga-bunga yang sudah dia petik pun jatuh berserakan. Raden Iman Suwangsa kini sadar
Si pencuri bunga bukanlah orang sembarangan. Namun, kesombongannya muncul karena pencuri itu tak mampu mematahkan mantra di tanamannya. Kau boleh sakti, tapi aku yang menang. Kau tak akan pernah bisa memiliki tamanku. Sementara itu di Argapura, Nyi Rengganis justru semakin bertekad untuk kembali. Belang, hampir saja kita tertangkap. Tapi jangan khawatir, kita akan ke sana lagi. Aku janji. Beberapa waktu kemudian, Nyi Rengganis kembali ke taman dan menyuruh si belang untuk mengintai. Belang, lihat ke dalam pondok. Pastikan pemiliknya tidak ada. Hati-hati, jangan bersuara. Namun si belang tergoda oleh harumnya nektar di dalam pondok. Ia menghisap sari bunga begitu banyak hingga kekenyangan. Lalu tertidur pulas di dalam jambangan. Nyi Rengganis yang kesal menunggu, tak sadar bahwa Raden Iman Suwangsa dan pasukannya sedang bersembunyi di bawah tanah, memakai jubah gaib dari rerumputan. Saat Nyi Rengganis lengah sambil memetik bunga, mereka keluar dari pintu rahasia. Sebuah jaring dari benang sari melesat dan menjerat tubuh Nyi Rengganis. Semakin ia meronta, semakin erat jeratan itu membungkusnya. Raden Iman Suwangsa dan pasukannya pun menampakkan diri. Usahanya kali ini telah berhasil. Raden Iman Suwangsa mendekati Nyi Rengganis yang meringkuk tak berdaya. Enak sekali kau datang dan memetik bunga-bungaku. Maafkan hamba yang mulia. Hamba hanya terpesona dengan keindahannya. Lepaskan hamba. Pembohong, bunga-bunga ini hanya milikku. Seharusnya kau kuhukum berat. Ampuni hamba. Hamba hanya ingin keindahan ini bisa dinikmati orang lain. Biarkan hamba berbagi kebahagiaan. Berbagi bahagia, jangan harap. Bunga-bunga ini tidak akan pernah kuberikan. Arya, bawa pencuri ini ke penjara. Saat prajurit mulai menariknya, tangisan Nyi Rengganis semakin menjadi. Tuan sungguh tidak berbudi. Tuan hanya mementingkan kebahagiaan diri sendiri. Raden Iman Suwangsa membuang muka. Tiba-tiba, tangisan Nyi Rengganis berubah menjadi keajaiban. Air matanya mengalir deras, menciptakan genangan yang dengan cepat meninggi. Mengapa kalian berhenti? Seret dia. Namun para prajurit tak berdaya. Beban seretan semakin berat, dan kaki mereka terjerat di tanah yang berubah menjadi lumpur. Genangan air mata itu kini menjadi banjir yang mengamuk, menenggelamkan taman Banjaran Sari. Di tengah pusaran air, jerat di tubuh Nyi Rengganis hancur. Tubuhnya terangkat, lalu seberkas sinar pelangi dari langit menyelimutinya, mengubah pakaiannya menjadi gaun kebesaran seorang putri. Dari atas, Nyi Rengganis yang telah bertransformasi menatap Raden Iman Suwangsa dan para pengikutnya yang berjuang naik ke atap pondok untuk menyelamatkan diri. Wajah mereka penuh dengan penyesalan. Setelah menatap mereka sesaat, Nyi Rengganis pun melesat ke angkasa. Di kaki Gunung Argapura, kini telah lahir sebuah keajaiban. Sebuah taman bunga baru yang luar biasa indah. Bunga-bunga eksotis dari Taman Banjaran Sari seolah menata diri mereka sendiri dengan sempurna. Ayah, maafkan hamba. Hamba telah mengabaikan nasihat ayah dan menyebabkan semua ini terjadi. Hamba menceritakan semua kejadian di Taman Banjaran Sari. Syukurlah kau selamat, anakku. Semoga ini menjadi pelajaran berharga untukmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video seru lainnya.